Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanan Aulia Fahira dengan NIM G00251191 dari kelompok A2. Saya ingin menjelaskan terkait dengan topik Tractus digestivus. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, jadi pertanyaan pertama itu adalah jelaskan terkait dengan struktur dinding abdomen di bagian anterolateral. Jadi kan di bagian anterolateral itu maksudnya kan dia di bagian depan dan juga agak ke samping. Dia terdiri dari 7 lapisan. Yang pertama itu ada kulit. Lalu yang selanjutnya itu dia ada fascia superficialis, di mana fascia superficialis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fascia Camper, yaitu yang dia tuh banyak lemaknya, dan juga yang pertama adalah fascia Camper, yang kedua adalah fascia Scarpa, yang dia itu sedikit lemak dan juga dia lebih banyak lapisan membranosumnya. Lalu setelah itu lapisan yang ketiga itu ada fascia profunda. Tapi untuk fascia profunda dia tuh di sini tidak terlalu terlihat. Lalu selanjutnya tuh yang nomor 4, yang keempat tuh kita punya dari musculi dan juga et aponeurosisnya. Jadi yang pertama itu dari luar itu ada musculus obliquus externus abdominis. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan musculus obliquus internus abdominis. Dan juga yang terakhir tuh ada musculus transversus abdominis. Dan ini mereka tuh termasuk ke dalam kelompok flat muscle. Lalu selanjutnya yang kelima itu kita punya fascia transversalis. Ini tidak terlalu terlihat karena dia itu pokoknya kelanjutan dari musculus transversus abdominisnya. Lalu yang keenam kita punya fascia extraperitonealis. Ini tuh adalah lapisan yang membatasi antaranya si peritoneum parietal dengan si fascia transversalisnya. Fascia extraperitonealis ini dia tuh memiliki banyak lemaknya. Lalu selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir kita punya yang namanya peritoneum parietal. Nah, kali ini dia berfungsi untuk di abdomen bagian depannya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke bagian untuk dinding abdomen. Kita bakal menjelaskan terkait dengan lapisan dinding abdomen tapi di bagian posterior sendiri. Kalau untuk di bagian posteriornya itu sebenarnya dia tuh sama. Yang pertama tuh dia ada musculus, yang pertama tuh dia sama kayak anterior. Yang pertama tuh ada kulit, lalu ada fascia superficialis. Bedanya dia tuh ditambahkan kata dorsi aja. Terus selanjutnya yang ketiga ini dia tuh langsung menuju ke muskulus-muskulusnya, dimana nanti ada berbagai macam muskulus bisa dilihat di sini. Jadi untuk yang lapisan pertama kita punya yang namanya musculus latissimus dorsi. Nah, untuk musculus latissimus dorsinya ini dia merupakan lapisan pertama. Jadi merupakan lapisan pertama atau si latissimus dorsinya. Terus selain latissimus dorsi kita juga punya yang kedua itu ada obliquus externus. Nah, ini adalah musculus obliquus externus. Dia merupakan masuk ke lapisan keduanya. Ini lapisan kedua. Lalu ada musculus erector spinae. Kalau misalnya musculus erector spinae ini kita dominan ada di belakang. Sebentar. Terus sekarang kita bakal lihat dari erector spinae. Ini adalah erector spinae. Lalu selanjutnya kita juga punya musculus longissimus dorsi. Dimulai dari longissimus capitis, cervicis, lalu ada thoracis. Ini adalah musculus longissimus dorsinya. Terus kita juga punya musculus serratus posterior tapi yang inferior. Ini adalah musculus serratus posterior inferior dan juga tadi ditambah dengan musculus obliquus externus abdominis di depan.
Lalu kita lanjut ke lapisan yang ketiga, kita punya musculus multifidus. Ini adalah musculus multifidusnya. Lalu kita juga punya musculus interspinalis, dimulai dari cervix, lumborum. Nah, lalu selanjutnya kita juga punya musculus obliquus internus abdominis. Nah, dia ada di sekitar sini. Kalau untuk musculus obliquus internus abdominis, kita harus menghilangkan dulu si ininya. Ini adalah ini adalah musculus internus abdominis. Kita yang ini aja, yang mana dia tuh arahnya superomedial. Kalau ini kan dia arahnya inferomedial. Itu adalah lapisan yang ketiga. Lalu kita menuju ke lapisan yang keempat. Lapisan keempat itu kita punya yang namanya quadratus lumborum. Dia dari ini adalah quadratus lumborum. Lalu kita juga punya iliopsoas. Ada psoas mayor. Ini mungkin, nah ini psoas mayor. Lalu ada psoas minor. Lalu ada musculus iliacus. Kalau iliacus berarti kan di sekitar sini, jadi kayak mendekati sini. Kalau misalnya kita, ini adalah musculus iliacusnya. Itu adalah lapisan yang keempat. Lalu selanjutnya dia tuh pasti ada fascia extraperitonealis yang isinya jaringan lemak, dan juga ada peritoneum parietalnya. Perbedaan antara dinding yang abdomen yang anterior sama posterior adalah kalau misalnya posterior dia tuh tidak punya dua lapisan ini, jadi dia tidak punya fascia profunda yang seharusnya dia itu kan celah fascia superficialis kalau misalnya di anterolateral, dan juga dia tidak ada fascia transversalis. Kalau misalnya fascia transversalis itu kan dia harusnya sebelum fascia extraperitonealis pada dinding anterolateral. Dia pokoknya tidak punya lapisan-lapisan ini. Itulah perbedaan dari fascia posterior dan juga fascia yang perbedaan antara lapisan yang anterolateral dan juga yang posteriornya sendiri. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke nomor 2. Jadi kita punya nama sistem otot. Sistem otot, bagaimana sistem otot pada dinding abdomen? Kalau misalnya sistem otot kan, karena kita kan sering membahas yang anterolateral, maka saya akan membahas yang anterolateral. Jadi kan dia terbagi jadi dua semuanya. Ada yang namanya itu flat muscle dan juga ada namanya vertical muscle. Kalau untuk flat muscle dia terdiri dari 3. Bisa dilihat di sini. Dia pertama ada musculus obliquus externus. Yang kalau misalnya kita lihat dari arahnya, dia arahnya menuju ke superomedial. Arahnya itu dia menuju ke inferomedial, arahnya menuju ke bawah. Lalu selanjutnya dia juga ada musculus internus abdominis, dia arahnya superomedial. Bisa dilihat karena dia dari sini menuju ke atas. Nah, lalu yang ketiga kita punya namanya musculus transversus. Nah, atau musculus transversus ini dia di sini dia mendatar. Ya, arahnya mendatar. Lalu ada vertikal. Nah, vertikal itu dia terdiri dari 2. Ada rectus abdominis ini, dan juga nanti ada namanya musculus pyramidalis. Di sini nggak kelihatan, tapi dia biasanya kayak di bawah gitu, bentuknya seperti segitiga gitu. Dan juga ada musculus pyramidalis, ini adalah pyramidalis. Nah, antara rectus abdominis dia akan dipisahkan oleh namanya intersection tendinae, yang letaknya tuh setara umbilicus, setara processus xiphoideus, atau dia tuh di antara umbilicus dan juga processus xiphoideusnya. Lalu selanjutnya kita aponeurosis dari flat muscle, dari ketiga-tiganya itu dia akan membentuk yang namanya linea alba. Kita bisa lihat di bagian sini kan kita sampai ke bagian linea alba. Jadi kan dari processus xiphoideus sampai dengan symphysis pubis dia akan membentang suatu garis namanya adalah linea alba. Linea alba ini dia terbentuk dari aponeurosis si flat muscle-nya. Dia terbentuk dari aponeurosis obliquus externus, obliquus internus, dan juga ada musculus yang transversus abdominisnya. Nah, terus selain terbentuk linea alba, dia akan terbentuk ligamentum inguinal. Dari sini sampai ke sini namanya ligamentum inguinal. Dia membentang dari sias dextra dan juga sias sinistra, karena dia bisa dari sini juga sampai ke tuberculum pubicum. Nah, ini
hanya merupakan aponeurosis dari satu otot saja, yaitu otot si musculus obliquus externus abdominisnya. Nah, kita udah belajar linea alba, udah belajar tentang ligamentum inguinal. Nah, kalau misalnya ligamentum inguinal itu dia bakalan melipat membentuk canalis inguinalis, di mana canalis inguinalis ini biasanya rawan terjadi hernia. Biasanya sih kalau misalnya lewat canalis inguinalis biasanya hernia indirect atau hernia yang lateralisnya. Terus sekarang kita bakal bahas vagina muscular recti. Nah, vagina muscular recti itu apa? Itu merupakan suatu sarung yang membungkus si vertikal muskelnya. Jadi si pyramidalis dan juga rectus abdominis bakal dibungkus sama vagina muscular recti. Nah, vagina muscular recti dia merupakan aponeurosis dari flat muscle juga, dari obliquus externus, obliquus internus, dan juga transversus abdominis. Nah, makanya dia itu pokoknya hampir mirip, aponeurosisnya mirip dengan si linea albanya. Nah, ini adalah vagina muscular recti yang di bagian anterior, sedangkan ini adalah vagina muscular recti yang di bagian posterior. Nah, kalau misalnya di bagian anterior, biasanya kan kayak 3/4 itu dia tercover seluruhnya. Dia tuh kayak aman gitu. Dan juga 3/4 atas, terus 1/4 bawahnya juga dia tuh tercover dengan baik. Dia kan ini kayak tercover kan, rectus abdominis tercover semuanya. Nah, terus kalau misalnya di bagian posterior, sayangnya 3/4 bawah tuh cuman bisa nge-cover 3/4 atas tuh hanya bisa mengcover seluruhnya aman, cuman kalau yang 1/4 bawah dia nggak bisa mengcover, makanya dia bakal langsung bersentuhan dengan fascia transversalisnya di sini atau yang hijau-hijau ini. Nah, terus ini adalah vagina muscular recti. Nah, setelah kita bahas vagina muscular recti, kita bakal bahas organ intraperitoneal dan juga ada peritoneum visceral. Jadi misalnya organ intraperitoneal itu apa? Jadi kalau misalnya organ intraperitoneal itu adalah suatu organ yang tercover seluruhnya, atau dia itu kayak beneran organnya terlindungi dari depan, belakang, samping, kanan, kiri itu terlindungi oleh yang namanya peritoneum visceral ini. Nah, makanya dia disebut dengan intraperitoneal. Ini yang intraperitoneal. Tapi kalau misalnya retroperitoneal, dia tuh nggak tercover seluruhnya. Jadi misalnya dia tuh ini organnya, dia tuh hanya bisa nge-cover bagian depannya aja atau sampingnya aja. Tapi kadang tuh biasanya seringnya yang belakang tuh nggak tercover oleh si peritoneum visceralnya. Itu disebut dengan retroperitoneal. Nah, terus nanti contoh-contoh ini adalah kita punya singkatan namanya Set-Packer, itu buat menghafalkan mana aja yang retroperitoneal. S ada ganglion suprarenal, A atau ada aorta, D ada duodenum kecuali yang pars superior. Nih. Terus ada P itu pankreas kecuali yang bagian kauda, lalu ada U, ada ureter, ada C, ada kolon, terutama yang ascendant dan juga descendant, ada K itu ada kidney, ya ada esophagus, dan juga R itu ada rectum. Ini merupakan contoh dari organ-organ retroperitoneal. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke nomor 2, yaitu kita bakal menjelaskan terkait dengan anatomi gaster dan juga sphincternya itu apa saja. Kalau misalnya kita menjelaskan terkait dengan anatomi gaster itu sebenarnya terdiri dari 4 parts. Yang pertama itu ada kardiaka. Nah, kardiaka ini dia merupakan daerah yang dekat dengan esophagus. Nanti di sini ada suatu sphincter namanya lower esophageal sphincter. Nah, terus ada fundus. Nah, fundus ini biasanya dia tuh banyak gas-gas dari sisa-sisa makanan yang udah diasamkan. Gas-gas itu bakal lari ke bagian fundusnya ini. Nah, terus kalau misalnya yang selanjutnya ada korpusnya, dia itu yang paling besar dan semua pencernaan kimiawi itu paling banyak dan paling terpusat tuh di bagian korpusnya. Lalu ada pilorus dibagi jadi 2, ada yang antrum sama ada yang kanalis pilorisnya yang bagian sini. Nah, ini adalah kanalis pilorusnya. Nah, biasanya nanti di pilorus ada suatu bakteri namanya Helicobacter pylori yang sering menyebabkan peradangan atau kayak infeksi gitu. Dan juga dia tuh di sini nanti ada namanya suatu sphincter namanya musculus sphincter pylori.
Ini ada di sini. Nah, terus tuh abis itu ada lanjut ke duodenum. Nah, sekarang ada curvatura gastrica mayor ini dan juga ada curvatura gastrica minor. Terus ada kayak incisura cardiaca, lengkungan di sini, dan juga nanti ada namanya incisura yang angularis yang dekat dengan si pilarusnya di sini. Nah, terus curvatura gastrica mayor nanti akan dilekati oleh omentum mayor, omentum majus, dan juga kalau misalnya curvatura gastrica minor dia akan dilekati oleh omentum yang minus. Penyusun omentum minus ada ligamen hepatogastricum dan juga ada ligamen hepatoduodenal. Terus kalau yang ini omentum majus dia nanti akan dilekati oleh ligamentum lienorenal, terus gastrolienal, terus ada gastrofrenica dan juga ada ligamentum gastrocolika. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian LES. Warnanya kurang. Kalau misalnya LES, LES ini kan dia fungsinya untuk menutup dan membuka dari antara esofagus sama lambung kan. Kalau misalnya dia itu mengalami kelemahan, jadi dia udah nggak sekuat dulu, biasanya isi dari gaster itu dia bakal balik atau reflux menuju ke esofagus. Nah, masalahnya makanan dari gaster atau itu kan dia mengandung asam. Kalau misalnya gaster kan dia memang punya mukosa, punya sel mukus buat melindungi dari asamnya. Tapi kalau esofagus dia tuh nggak punya. Akibatnya dia tuh bakal menyebabkan rasa perih atau kayak kepanasan atau panas, perih panas gitu yang namanya heartburn. Ini biasanya kayak dapat menyebabkan GERD. Lalu ada musculus yang di bawah itu adalah musculus sphincter pylori. Nah, biasanya dia tuh pekerjaannya itu dipengaruhi oleh parasimpatis dan juga nervus parasimpatis dan juga nervus yang simpatis. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini, kalau misalnya yang parasimpatis kan dia pakai nervus vagus. Intinya itu kan kalau parasimpatis adalah dia tuh ingin mempercepat pencernaan, gitu, ingin buang air besar atau ingin pup. Kalau misalnya dia tuh ingin pup, biasanya motilitas dari usus, si intestinum tenunya di sini dia bakal ditingkatkan. Nah, kalau sudah ditingkatkan, berarti dia tuh pengen dapat suplai makanan sebanyak-banyaknya dong. Makanya nanti lambung tuh harus segera, lambung harus segera dikeluarkan. Nah, kalau misalnya ini dikeluarkan, apa hubungannya sama sphincter pylori? Dia akan mengalami yang namanya relaksasi. Karena dia bakal menjadi pintu pembuka bagi makanan di gaster buat masuk ke duodenum. Terus, apa hubungannya kalau misalnya dia tuh kena dipengaruhi nervus parasimpatis? Kalau misalnya nervus parasimpatis, dia itu kan dia tuh kan pakai nervus sphincnicus ya, sphincnicus yang mayor. Terus pengaruhnya apa? Kalau parasimpatis kan simpatis kan dia intinya adalah dia tuh tidak pup. Kalau misalnya tidak pup berarti makanannya terjebak di lambung dong. Nggak terjebak sih, tapi dia bakal nggak dikeluarin menuju usus supaya dia itu nggak cepat-cepat dicerna. Karena dia itu ingin tertahan di lambung, nih tertahan. Makanya pengaruhnya si muskulusnya yang ini dia tuh bakal mengalami kontraksi karena dia bakal menutup, dia bakal mengalami kontraksi supaya makanan itu nggak cepat keluar, supaya dia tuh bakal menutup sehingga makanan tetap di gaster. Jadi kalau parasimpatis dia relaksasi, kalau misalnya simpatis dia akan mengalami kontraksi supaya makanannya nutup. Terus dia ada ruge juga, ruge itu kayak gini, dia tuh bakal teregang kalau misalnya makanannya itu bertambah atau ada makanan yang masuk. Sebenarnya kalau misalnya dia dalam keadaan diam tuh rugenya bakal kelihatan jelas karena ruge itu kan fungsinya buat menambah volume ya, atau menambah luas permukaan dari gasternya ketika volume makanan yang banyak tuh masuk gitu. Terus ada longitudinal, ada circular, ada oblique. Oblique ini dia bakal membentuk gastricus yang Waldeyer, yang dimana dia tuh kalau misalnya pada orang bunuh diri, dia itu kan menghubungkan antaranya si fundus, antara si fundus ini dengan si bagian pylorus. Kalau dia tuh ini kan dia bakal langsung ke sini, dia nggak bakal menuju ke korpus. Makanya kalau misalnya orang bunuh diri, obatnya itu kan bakal langsung menuju ke sini, bakal masuk ke duodenum, sehingga dia tuh bakal diserap sama usus, itu bakal menyebabkan komplikasi. Dia kan nggak bakal kena asam yang ada di korpus yang di sini. Terus kalau sirkular dia akan membentuk musculus sphincter pylori. Nah, tapi kalau misalnya dia longitudinal dia akan membentuk ligamentum pyloricum. Nah, ini adalah si bagian-bagian dari gaster yang lebih dalam. Nah, terus sekarang
kita bakal menjelaskan terkait dengan nomor 3, yaitu appendix. Appendix itu kan dia letaknya di dekat sekum, di bawahnya sekum. Ada berbagai macam posisi letak appendix, ada retroseccal. Retroseccal ini dia yang paling umum pada manusia. Nah, letaknya dia itu di belakang sekum, kita bisa lihat di belakang, dan arahnya menuju ke atas. Tapi lawannya retroseccal, dia ada subseccal. Subseccal ini dia sebenarnya tuh hampir sebagian di bawah, di belakang sekum juga, cuman dia tuh arahnya menuju ke bawah. Terus kita juga punya pelvic. Pelvic ini dia nggak di belakang sekum, dia beneran tidak tertutup oleh apapun, dan dia arahnya menuju ke caudal atau ke bawah. Tapi kalau misalnya yang post ilealis dia letaknya di belakang ileum. Kalau yang pre-ileal dia juga letaknya di belakang ileum. Cuman ini kalau yang pre-ileal dia letaknya di depan ileum. Ini menuju ke arah kiri. Post ileal dan juga pre-ileal dia juga arahnya menuju ke arah kiri. Cuman bedanya letaknya dia ada di belakang dan juga di depan dari ileumnya sendiri. Terus sekarang kita bakal lanjut ke nomor 3, yaitu kan bagaimana cara mengukur kayak lokasi appendix. Jadi lokasi appendix kan dia ada 2 garis. Kita bisa pakai Monroe picture atau kita bisa pakai garis yang namanya garis Lange. Nah, kalau misalnya garis Monroe picture, dia itu akan menghasilkan suatu titik namanya titik McBurney. Nah, kalau misalnya Monroe picture dia diukur dari sias dextra, ini adalah sias dextra, sampai ke umbilicus. Dia bakal diambil sepertiga lateralnya. Kalau misalnya pada orang yang dia tuh ketika dipencet di titik McBurney-nya tuh sakit banget, berarti dia pertanda dia tuh mengalami yang namanya appendicitis akut. Tapi kalau, nah itu adalah titik McBurney. Ini ketika dia ditekan. Nah, terus selanjutnya, nah ini titik McBurney dia juga bisa sebagai kayak ini misal titiknya di sini, kita bisa melakukan sayatan dari sini sampai sini gitu. Jadi sebagai kayak bisa buat sebagai sayatan juga untuk mengambil si appendixnya dalam operasi appendiktomi. Nah, appendicectomy gitu. Terus yang kedua tuh dia ada namanya garis Lange. Nah, kalau saya garis Lange itu dia diukur dari sias dextra dari sini sampai ke sias sinistra. Dia bakal diambil sekitar 1/6 lateral. Kalau misalnya tadi itu yang garis Monroe picture dia diambil sepertiga, kalau ini dia diambil 1/6 lateral. Nah, dia kalau diambil 1/6 lateral, dia juga bisa untuk sayatan pada saat operasi appendiktomi ya, appendicectomy. Nah, ini adalah contoh operasinya, dia bakal appendixnya tuh bakal dipotong. Nah, ini kan guntingnya. Terus ini adalah appendixnya yang bakal diambil, lalu dia bakal dipotong di operasi ini. Nah, terus ini adalah sekumnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan juga kurang katanya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.